Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Pak Serpong yang berada di daerah Legok. Nah, di sini saya sedang berada di atas tanah dari beberapa klaster ya, teman-teman. Langsung aja kita masuk. Yang pertama itu di bawah ini adalah klaster Cenana Kres. Posisinya paling dekat dengan gerbang utama Pak Serpong di Jalan Legok ya. Nah, di sini yang pertama sudah ada pondasi yang udah dicor nih, teman-teman. Nah, ini pondasinya udah siap dicor dan akan lanjut untuk pembuatan struktur rumahnya, lanjut ke lantai 1 ya. Nah, di depan itu sudah jadi tuh bahkan tembok-tembok atau lantai 1 dindingnya. Kita lihat progresnya ini cepat sekali ya, teman-teman. Baru minggu kemarin saya ambil di sini hanya ada galian-galian pondasi, tapi sekarang udah jadi nih, bahkan ada lantai satunya yang udah siap ditembokin. Dan untuk pondasi-pondasinya ada beberapa yang udah dicor juga, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk pengerjaan pembangunan dari klaster Cenana Kres ini sangat cepat dan sangat dikebutin nih, teman-teman. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk serah terima rumahnya mulai dari Desember nanti ya. Jadi serah terima rumahnya bener mulai dari Desember, cuman nggak secara langsung keseluruhan rumah, teman-teman ya. Karena bakal serah terimanya secara bertahap nih, teman-teman. Nah, di sini juga sudah dicor tuh tanah-tanah pondasinya udah dicor juga, tinggal tunggu kering dan akan dilanjutkan untuk pembuatan pondasi struktur untuk lantai satunya ya. Oke, teman-teman, sudah banyak sekali untuk tanah yang sudah dibuat pondasi dan pembuatan struktur, jadi sangat cepat untuk progres pembangunan dari klaster Cenana Kres ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tanah yang masih daerah klaster Cenana Kres, teman-teman, yang paling belakang yang menghadap ke danau. Di sini progresnya untuk jalanan klasternya udah dibatuin dan udah diratain juga tuh kalau nggak salah, udah rapi ya. Dan tanah-tanah rumahnya sudah dipetain juga, teman-teman. Jadi sehingga untuk drainasenya pasti udah ditanemin juga daerah sini. Sekarang kita maju lagi. Nah, ini masih area Cenana Kres juga ya. Nah, di depan ini ada rumah sementara. Ini kemungkinan untuk istirahat tukang-tukangnya ya, teman-teman. Jadi bakal dibangun rumah sementara untuk istirahat tukang-tukangnya nih habis kerja. Nah, di sisi belakang juga masih ada tanah sisa atau masih belum di ground clearing juga di sini. Tapi untuk bangunannya udah hampir rata semuanya nih, teman-teman. Kalau kita bandingin dengan minggu lalu itu masih ada banyak rumah. Cuman di minggu ini secara bertahap sudah mulai dirobohin ya, teman-teman. Nah, ini juga batasan pembangunannya udah dikasih seng, tembok seng, dinding seng ya. Nah, mungkin batas pembangunannya sampai sini dulu dan untuk progres pembangunan selanjutnya di next development ya, teman-teman. Kemudian di bawah ini adalah jalan cabang dari jalan utamanya, Jalan Park Avenue. Nah, ini adalah jalan Lakeview Drive. Di sini kita lihat untuk pipa drainasenya mulai ditanamin juga dan banyak yang antri juga tuh pipa-pipanya. Serta untuk jalan Lakeview Drive ini sudah siap tuh dibatu. Nah, itu udah disebar batu-batunya. Nextnya bakal diratain tuh ya, teman-teman. Mungkin di minggu depan waktu kita ambil lagi video ini, jalanan Lakeview Drive ini udah dibatuin dan udah diratain juga tuh, teman-teman. Oke, kita udah selesai ngelihat klaster Cenana Kres ya. Jadi sepanjang tadi dari depan sampai belakang itu adalah klaster Cenana Kres. Sekarang kita ke seberangnya ini adalah klaster Cenana Prive ya, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari sisi paling bawah ini. Kita lihat sedang ada penanaman pipa-pipa drainase. Seperti biasa kalau jalanannya udah diratain, tanahnya udah diratain, akan dibuat galian untuk penanaman pipa-pipa drainasenya nih, teman-teman, untuk mengalirkan air dari klaster yang dibuang ke drainase kota ya. Nah, ini sudah banyak tumpuk-tumpukan dan udah ada galian-galian untuk penanaman pipa drainasenya juga nih. Kemudian kita geser lagi ke sisi agak tengah. Di sini untuk jalanan klasternya sudah rapi tuh, teman-teman, udah putih, udah dikasih batu dan udah diratain juga. Serta harusnya bagian sana pipa drainasenya udah ditanam ya. Kemudian di sisi tengah ini sudah mulai penggalian untuk pembuatan pondasi dan bahkan yang paling depan di bawah kita ambil ini sudah mulai dicor tuh, teman-teman, pondasinya.
Jadi pengerjaannya sangat cepat sekali, langsung digali, langsung ditanemin pondasi, dan langsung dicor. Jadi pengerjaannya sangat cepat, secara parsial, nggak ditunggu-tunggu lagi. Nah ini jalanannya juga udah rapi yang sisi kiri, dan ini sangat cepat ya progresnya. Kalau kita bandingin, kalau teman-teman ikutin tiap minggu progres pembangunan dari klaster-klaster di Park Serpong ini, itu perubahannya atau update-nya itu sangat cepat teman-teman. Progresnya kelihatan banget bedanya tiap minggunya. Kemudian di bawah ini ada pondasi tiang pancang nih teman-teman. Ada bor pile-nya juga, dan ini kemungkinan untuk pembuatan ruko ya. Karena ruko itu 3 lantai sehingga membutuhkan struktur yang lebih kokoh. Nah, kalau kita bandingin dengan perumahan Park Serpong, itu pondasinya ada beberapa yang menggunakan pondasi tapak ya. Tapi sebenarnya untuk pemilihan pondasi itu tergantung ada pertimbangan-pertimbangan lain sih teman-teman, kayak struktur tanahnya. Ini lebih paham orang yang jurusan sipil deh ya. Jadi saya takut salah ngomong. Jadi mungkin teman-teman sipil harusnya lebih tahu nih kapan kita gunakan pondasi tapak ataupun tiang pancang ataupun pondasi lainnya ya. Oke, kita lanjut lagi hingga ke belakang. Di sini sudah sangat terlihat pembuatan pondasinya sangat berbeda jauh dari minggu kemarin saya datang. Udah selesai dicor nih teman-teman, langsung lanjut dibuatin untuk strukturnya nih. Jadi sangat cepat dan sangat banyak perbedaan kalau kita bandingin dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat pun juga ada beberapa petak yang sudah jadi tuh lantai satunya, udah selesai dicor di lantai satunya teman-teman. Nah untuk di bawah ini adalah tanah klaster, dan di sisi kanan itu kemungkinan untuk pembuatan ruko. Nah ini untuk ujung dari klaster Cendana Prive. Di sini kalau kita lihat sudah tidak ada lagi galian-galian pondasi ya. Udah ditutup semua. Mungkin ya ada beberapa petak yang lagi tunggu cor-corannya kering tuh teman-teman. Nah contohnya di bawah ini itu udah dicor semua, tinggal tunggu kering aja tuh. Tinggal didiemin, nanti tunggu kering baru bakal dilanjutin lagi. Ya kita berdoa aja semoga nggak hujan ya. Jadi intinya itu sangat berpengaruh terhadap cuaca, terutama untuk pembuatan pondasi nih teman-teman. Jadi kalau hujan, wah itu PR banget sih, harus dikuras lagi airnya ataupun ditunggu meresap gitu kan. Sehingga cuaca sangat berpengaruh untuk pembuatan pondasi, apalagi waktu galian-galian gini ya teman-teman. Jadi kita doakan saja semoga jarang hujan, khususnya daerah Legok ya. Nah di sini yang kita lihat tadi sudah sangat banyak yang sudah dicor untuk pondasi lantai satunya ya teman-teman, dari klaster Cendana Prive. Mungkin demikian untuk klaster Cendana Prive. Kita lanjut lagi, kita liatin progres pembangunan jalan utamanya. Nah ini adalah jalan Park Avenue yang akan dibuat hingga ke belakang menuju area Park Hills teman-teman. Di sini jalannya masih terus digarap dan sudah banyak sekali pipa-pipa drainase yang siap untuk ditanam nih teman-teman. Kita coba maju lagi hingga sinyal drone-nya hilang ya. Nah itu yang di sisi kiri juga banyak tanah-tanah yang semakin ditimbun. Dari sisi kiri ya, sudah banyak tanah-tanah yang siap ditimbun juga, dan pipa drainasenya sudah banyak yang ngantri. Dan di sini kita lihat sangat banyak sekali alat-alat berat yang standby nih teman-teman. Nah itu sampai ujung tanahnya udah rapi, udah diratain ya teman-teman untuk jalan utamanya yang akan terus digarap hingga ujung menuju area Park Hills teman-teman. Per Juli tahun 2024 untuk area Park Hills sedang ada 2 klaster yang udah dipasarin ya, yaitu Citizen Hills serta Zen Park View. Nah di depan itu adalah tanah dari klaster XYZ Cove, dan kalau kita geser lagi di depan sana juga ada tanah untuk XYZ Flow, serta ada klaster Cendana Botanik dan XYZ Trail dan Charm. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Kalian bisa cek linknya di sisi kanan atas video ini yang sekarang akan muncul ya. Jadi kita akan bahas di video terpisah teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lihat dari klaster Cendana Prive, di bawah ini adalah klaster Citizen Park nih teman-teman. Lebih tepatnya Citizen Park West ya. Di sini kita lihat untuk tanahnya masih terus ditimbun. Dan juga di bawah ada jalanan warga yang nantinya kemungkinan akan ditutup ya. Sehingga sepenuhnya akan menjadi area klaster Citizen Park West nih. Nah untuk Park West sendiri masih terus ditimbun tanahnya teman-teman.
Kita lihat di situ masih banyak tanah yang belum rata, kemungkinan baru di drop off dulu ya istilahnya ya. Baru ditumpuk-tumpuk dulu dan mungkin nantinya akan lanjut untuk diratain ya. Nah, untuk bagian di sini masih area Citizen Park West. Di sini sih tanahnya udah lebih rapi teman-teman, dan untuk jalanan klasternya sudah dibentuk dan udah dipetain juga tanah-tanah jalanan klasternya. Nah, karena klaster Citizen Park itu gede, jadi penyebutannya kita bedain, ada Citizen Park West serta Citizen Park East dan juga ada Citizen Park North ya teman-teman, agak susah sebutnya. Nah, yang di depan ini yang melintang ke ujung ini adalah jalan pemisah antara Citizen Park West dan East, dan untuk North kemungkinan di ujung tuh teman-teman. Tapi untuk gerbang masuk klasternya antara Citizen Park West, East, dan North itu tetap di satu gerbang utama ya teman-teman. Nah, kita geser lagi untuk lihat progres dari klaster Citizen Park East. Nah, untuk pipa drainasenya udah sampai ujung nih teman-teman. Kalau kita lihat udah selesai sampai ujung ya. Kemungkinan minggu depan akan lanjut untuk pembuatan pipa drainase yang bagian east tadi ya. Nah, di west sendiri juga untuk tanah klasternya sudah dikasih batu-batuan juga, dan udah diratain juga secara paralel. Banyak sekali alat-alat berat yang sedang beroperasional mindahin pipa drainase serta tanahnya teman-teman. Di sini kita lihat ya, ada eskavator dan ada penggiling atau perata batu juga, banyak banget ya. Nah, setelah kita lihat sisi belakang dari klaster Citizen, sekarang kita mengarah ke area depannya nih yang dekat dengan Jalan Boulevard. Di sini di bawah ini adalah tanah dari klaster Citizen Park East. Jadi untuk klaster Citizen ini yang dikerjain duluan adalah area Citizen Park East, kemudian akan dilanjutkan ke bagian West dan North ya. Nah, untuk Citizen Park East sendiri kita lihat udah banyak sekali galian-galian pondasi. Kurang lebih nggak jauh beda dengan klaster-klaster Cendana, Prive, dan Crest tadi ya. Jadi pengerjaannya secara bersamaan, tapi kemungkinan mulainya berbeda. Cuman nggak terlalu jauh nih perbedaannya teman-teman. Justru Citizen Park ini sangat banyak sekali yang sudah jadi galian-galian pondasinya, dan bahkan ada yang udah dicor tuh teman-teman. Pengerjaannya secara parsial dan secara bersamaan juga, jadi banyak sekali perbedaannya kalau kita bandingin dengan minggu lalu progresnya ya. Wah gila, ini banyak banget sih yang udah hampir jadi pembuatan pondasinya. Dan kemungkinan minggu depan sih udah siap nih lantai 1 pondasinya nih. Nah, ini yang sisi depan udah lebih kelihatan pondasinya ya. Dan pembuatan strukturnya bakal dilanjut lagi. Nah, ini yang untuk jalan boulevardnya yang di depan itu bakal menjadi ruko ya teman-teman. Jadi sisi kiri dan kanan itu akan menjadi ruko, dan ini juga nunggu kering nih. Cor-coran pondasinya lagi nunggu kering, lagi dijemur ya. Semoga nggak hujan. Oke, di sini adalah klaster Citizen Park East yang lebih dulu pengerjaannya, kemudian mungkin akan dilanjut untuk Citizen Park West dan North ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk progres pembangunannya. Ini bukan saya edit ataupun saya kasih AI atau fiksi teman-teman, ini nyata. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini saya ambil pakai drone, dan bahkan di hari weekend pun tetap dikebutin terus untuk progresnya ya. Jadi siapin aja budget-budget kalian, perhitungan-perhitungan kalian untuk interiornya atau renovnya. Biasanya yang ada tanah sisa kalian bakal pakai buat mindahin dapurnya ke belakang, serta mungkin mau nambah satu ruangan lagi untuk ruangan gaming ya, udah bisa kalian pertimbangin ya. Ataupun kalau kalian udah nggak ada tanah sisa untuk rumahnya, kalian bisa pertimbangin untuk pembelian kanopi teman-teman. Karena rumahnya nggak termasuk sama kanopi, jadi siapin aja duit kalian untuk membeli kanopi. Jadi kalian pikirin mau pakai bahan apa, apakah besi hollow atau desainnya kayak gimana, transparan kah atau gimana. Sudah mulai dipikirin dari sekarang ya, meskipun wujudnya belum kelihatan, tapi uangnya harus sudah kelihatan dari sekarang ya. Khususnya teman-teman yang ngambil klaster Citizen Park East, serta teman-teman yang ngambil di klaster Cendana Prive dan Cendana Crest.
Nah, teman-teman, sekarang kita balik lagi untuk melihat di sini ada jalanan warga yang melintang. Jadi ini nggak ditutup, melainkan dibikin sedikit tanjakan nih, teman-teman, untuk melintasi jalan warga sehingga tidak bergabung dengan area Park Serpong ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita udah lihat progres pembangunan untuk klaster Cendana Crest di bawah kiri dan Cendana Prev di depan. Dan kemudian di sisi kanan dari jalan utama itu adalah Citizen Park West, East, dan North, teman-teman. Sedangkan buat teman-teman yang mau lihat progres pembangunan untuk klaster XYZ Cove, XYZ Flow, XYZ Trail, XYZ Charm, Cendana Botanik, dan juga Citizen Hills, serta Zen Park View, masih banyak ya klaster Park Serpong. Bisa dilihat di video terpisah yang akan muncul di sisi kanan atas ataupun cek link di deskripsi ya teman-teman. Baik teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah subscribe, dan yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria ataupun join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.